Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Masailul Jahiliyah atau karakteristik dan sifat-sifat orang-orang jahiliyah yang harus kita kenali dan kita jauhi. Pada kesempatan ini insyaallah taala akan kita bahas dua masalah sekaligus, yaitu masalah yang ke-17 dan 18. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu as-sabi'atu asyrah, permasalahan yang ke-17, nisbatu batilihim ilal anbiya. Di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu, mereka menisbatkan kebatilan mereka kepada para nabi. yakni mereka menyandarkan, mereka klaim kebatilan yang mereka lakukan itu adalah ajaran para nabi dan rasul. Ini adalah sifat orang-orang jahiliyah yang sangat berbahaya. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah dan memunculkan berbagai macam kebid'ahan dan melanggar aturan-aturan Allah, lalu mereka klaim bahwa perbuatan tersebut adalah ajaran para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Tujuan mereka tidak lain adalah untuk menipu manusia sehingga pengikut kebatilan mereka itu semakin banyak dan meninggalkan ajaran para nabi dan rasul yang sebenarnya. Boleh sebutkan dua contoh. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kafara Sulaiman." Dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akan tetapi yang kafir adalah syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala membantah nisbat sihir, penyandaran sihir yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi, yang namanya sihir dan perdukunan adalah ajaran Yahudi. Yang parahnya, mereka menisbatkan ajaran tersebut kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Seakan-akan yang mengajarkan sihir kepada mereka adalah Nabi Sulaiman. Padahal yang mengajarkan sihir kepada mereka adalah syaitan. Seperti yang sudah kita bahas tentang ulah orang-orang Yahudi yang mengganti kitab Allah dengan buku-buku sihir, yaitu buku-buku yang ditulis oleh syaitan. Dan mereka tuduh bahwa buku-buku tersebut adalah warisan Nabi Sulaiman alaihi salam, padahal hakikatnya warisan dari syaitan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah, "Wa ma kafara Sulaiman." Nabi Sulaiman itu tidaklah kafir. Walakinna syayatin kafaru, tetapi yang kafir adalah syaitan. Yu'allimuna an-nasa sihra, yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi sihir itu bukan dari Nabi Sulaiman, bukan pula dari nabi dan rasul yang lainnya, tetapi asalnya dari syaitan. Asalnya dari syaitan. Dan sihir itu banyak bentuknya. Di antaranya kemampuan-kemampuan yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia, di luar kemampuan manusia biasa. Sehingga ada orang yang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, bisa kebal senjata tajam, bisa memukul dari jarak jauh. Ini kebanyakannya adalah sihir. Lalu mereka klaim ilmu-ilmu syaitan tersebut adalah ajaran sahabat fulan, adalah warisan wali fulan, dan seterusnya. Padahal itu adalah ilmu syaitan, itu adalah sihir. Ini diantara sifat jahiliyah yang ada pada sebagian orang hari ini. Mereka mempelajari sihir, mempelajari tenaga dalam, ilmu kebal dan sebagainya, lalu mereka sandarkan sihir tersebut kepada para sahabat atau kepada para ulama dan kepada para wali. Persis seperti orang-orang jahiliyah dahulu.
Padahal Nabi SAW memiliki baju besi. Para sahabat juga demikian. Berperang dengan menggunakan pedang. Tidak ada satu riwayat pun sahabat memukul dari jarak jauh. Dan para sahabat terluka. Nabi SAW sendiri terluka. Ketika perang Uhud, kepala beliau berdarah. Gigi beliau patah. Andaikan beliau punya tenaga dalam atau punya ilmu kebal, tentu hal itu tidak akan terjadi. Maka hakikat semua itu adalah sihir yang mereka sandarkan kepada para nabi dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mereka menyandarkan tarekat fulaniyah atau ajaran-ajaran tasawuf kepada sahabat Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali secara dusta. Padahal tidak ada satu riwayat pun yang sahih bahwa para sahabat itu mengajarkan kesesatan-kesesatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang tarekat sufiyah. Hakikatnya itu ajaran syaitan. Secara dusta mereka sandarkan ajaran itu kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Contoh yang kedua, wa qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Dalam surat Ali Imran ayat ke-67. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah Nabi Ibrahim alaihi salam itu seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, tetapi beliau adalah seorang yang hanif muslim. Yani seorang yang mentauhidkan Allah dan berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah beliau termasuk orang-orang musyrik. Ayat ini sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Seperti yang diceritakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, bahwasanya suatu hari berkumpul orang-orang Nasrani Najran dan para ulama Yahudi sama-sama mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah perbincangan, orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah seorang Yahudi. Dia bukan seorang Nasrani, bukan pula seorang Muslim. Ini klaim mereka. Nabi Ibrahim adalah seorang Yahudi. Dibantah oleh orang-orang Nasrani. Tidak. Nabi Ibrahim itu seorang Nasrani. Dia bukan Yahudi, bukan pula seorang Muslim. Padahal dalam sejarah pun turunnya Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam untuk kaum Yahudi itu sudah jauh setelah kematian Nabi Ibrahim alaihi salam. Apalagi Injil yang turun kurang lebih 500 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, wahai orang-orang yang diberikan Taurat dan Injil, lima tuhajjuna fi Ibrahim, kenapa kalian saling berdebat tentang Ibrahim, saling mengklaim Ibrahim alaihi salam adalah pengikut agama kalian? Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Padahal tidaklah Taurat dan Injil itu diturunkan kecuali setelah Ibrahim alaihissalam, yakni setelah kematian beliau. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Namun demi untuk menipu manusia agar mengikuti kesesatan mereka, maka orang-orang Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasrani juga mengatakan demikian. Beliau adalah seorang Nasrani, bukan Yahudi, bukan Muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Tidaklah Nabi Ibrahim alaihi salam seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tetapi beliau adalah hanif muslim. Hanif adalah selalu mentauhidkan Allah. Muslim adalah yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah beliau termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Sedangkan Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Bagaimana bisa mereka menisbatkan ajaran kesyirikan mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka ini tidak benar. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh sebagian orang. Mereka menisbatkan ajaran kesyirikan
dan bid'ah mereka kepada ulama 4 mazhab, terutama kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Abu Abdullah Asy-Syafi'i Al-Qurashi rahimahullahu ta'ala. Mereka nisbatkan ajaran kesyirikan dan kekafiran mereka dan kebid'ahan mereka kepada Imam Syafi'i. Padahal seluruh dunia mengetahui Al-Imam Syafi'i adalah nasirus sunnah, adalah pejuang sunnah, bukan pejuang kekafiran dan kebid'ahan. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti berdoa kepada orang-orang yang sudah mati sangat ditentang oleh Al-Imam Syafi'i. Menjadikan para wali dan rasul sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah sangat ditentang oleh Al-Imam Syafi'i. Demikian pula kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka sandarkan kepada Al-Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang paling keras menentang kebid'ahan, dan beliau mengajarkan untuk ittiba, untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, permasalahan yang berikutnya, al-mas'alatu tsaminatu asyar, permasalahan yang ke-18, tanaquduhum fil intisab. Kontradiksi mereka di dalam intisab, di dalam penyandaran. Bagaimana bentuknya? Yantasibuna ila Ibrahim ma'idharihim tarkat tiba'ihi. Mereka berintisab kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni mereka mengatakan kami pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersamaan dengan itu mereka tampakkan penentangan kepada Ibrahim alaihissalam, yakni penentangan terhadap agama tauhid. Inilah sifat orang-orang jahiliyah. Ini sifat yang ke-18. Mereka mengaku-ngaku pengikut Nabi dan Rasul, pengikut Ibrahim alaihissalam, pengikut Musa alaihissalam, pengikut Isa alaihissalam. Tetapi hakikatnya ajaran mereka bertentangan dengan ajaran para Nabi dan Rasul. Orang-orang Yahudi mengklaim mereka pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa, tetapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Nabi Ibrahim dan Nabi Musa mengajak kepada tauhid dan memerangi kesyirikan. Demikian pula orang-orang Nasrani mengaku pengikut Yesus atau pengikut Nabi Isa alaihissalam, tetapi ajaran yang mereka amalkan dan mereka sebarkan justru sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan tauhid, mereka mengajarkan kesyirikan. Nabi Isa alaihissalam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, mereka malah beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Inilah sifat orang-orang jahiliyah. Sayang sekali, sifat ini pun sudah diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Mereka mengaku bermazhab Syafi'i, tetapi ajaran-ajaran yang mereka amalkan, yang mereka ajarkan bertentangan dengan ajaran Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan wa anna Allah ala arsyihi fi sama'ihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya, di langitnya. Mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Bahkan mereka mengatakan Allah bisa menyatu dengan makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Ini termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Maka Imam Syafi'i mengatakan wa anna Allah 'ala arsyihi fi sama'ihi. Allah di atas arsy-Nya, di langitnya. Demikian pula Imam Syafi'i mengatakan, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah mazhabku. Tetapi yang mereka amalkan adalah hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis yang palsu. Lalu mereka mengklaim ini mazhab Syafi'i. Dusta. Persis seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah dahulu. Hanya sekedar klaim belaka tanpa ada bukti. Sama dengan orang-orang yang mengaku salafiyah, mengaku ahlus sunnah wal jamaah, mengaku aswajah, bahkan mengaku ulama, tetapi amalan-amalan mereka bertentangan dengan ajaran salafiyah, ajaran ahlus sunnah wal jamaah, dan ajaran ulama ahlus sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i mengajarkan untuk mengikuti hadis yang sahih, yang mereka ikuti hanyalah pendapat-pendapat manusia, hanya taklid kepada tokoh-tokoh mereka dan kepada hadis-hadis dhaif, bahkan hadis-hadis yang palsu. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala melarang membaca Al-Quran
dengan niat dihadiahkan kepada mayit. Mereka mengatakan ini ajaran Imam Syafi'i. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surat An-Najm, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan suatu balasan kecuali apa yang sudah dia amalkan atau dia usahakan. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa min hadhihi al-ayatil karimah istanbata Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'ahu anna al-qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ila al-mautah. Dari ayat yang mulia ini, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berdalil, demikian pula para pengikutnya, bahwa membaca Al-Quran tidak akan sampai hadiah pahalanya kepada orang-orang yang sudah mati. Kenapa? Li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim. Karena bacaan tersebut bukan dari amalan mereka, bukan pula dari usaha mereka. Sedangkan Allah berfirman, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan balasan kecuali yang sudah dia usahakan. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala melarang seorang membaca Al-Quran untuk dihadiahkan kepada mayit. Tapi mereka mengadakan tahlilan, mengadakan selamatan kematian, membaca Al-Quran ramai-ramai, lalu mengatakan ila hadratil an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Atau ila Syekh Abdul Qadir al-Jailani al-Fatihah. Dikirim bacaan Al-Fatihah mereka untuk orang yang sudah mati. Lalu mereka klaim ini mazhab Syafi'i, ini ajaran Imam Syafi'i. Demikian pula Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala melarang meninggikan kuburan, apalagi sampai membangunnya. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Um, ra'aitu al-a'immata bi Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna 'alal kubur. Aku melihat para imam di Makkah memerintahkan untuk menghancurkan semua yang dibangun di atas kuburan. Hancurkan semuanya. Bangunan-bangunan, kubah-kubah dihancurkan. Lalu kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa yu'ayyidul hadma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Yang mengharuskan adanya penghancuran tersebut adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Muslim kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Janganlah engkau biarkan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Anehnya, banyak orang mengaku mazhab Syafi'i, mengaku pengikut Imam Syafi'i, kuburan mereka tinggikan. Bahkan mereka bagus-baguskan melebihi rumah orang yang hidup. Mereka buat kubah di atasnya. Mereka bangun bangunan-bangunan megah di atasnya. Lalu mereka klaim, ini ajaran Imam Syafi'i, ini mazhab Syafi'i. Persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Demikian pula Imam Syafi'i sangat terkenal penentangan beliau terhadap ilmu kalam, atau yang mereka istilahkan dengan filsafat Islam, yang mengandalkan akal mereka, bukan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, hukmi fi ahlil kalam, hukumanku untuk ahlul kalam, ayyadribu bil jarid wan ni'al. Hendaklah mereka dipukul dengan pelepah kurma dan sandal. Wa yutafu bihim fil asyair wal qabail. Lalu diarak keliling kampung di tengah-tengah keramaian. Wa yuqal, lalu diumumkan, hada jazau man tarakal kitabi was sunnah. Ini adalah balasan orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Lalu dia berpaling kepada ilmu kalam. Anehnya, orang-orang yang mengaku Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i, akidah mereka disandarkan kepada ilmu kalam. Seperti akidah Asy'ariyah, akidah Mu'tazilah, Maturidiyah, bahkan Syiah Rafidah. Ini akidah mereka. Bersamaan dengan itu mereka mengaku-ngaku pengikut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini dusta. Persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Iya. Demikian pula Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sangat membenci yang namanya tasawuf. Sampai beliau mengatakan, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi, barang siapa yang belajar tasawuf di pagi hari, maka sorenya dia akan jadi dungu. Dan siapa yang belajar tasawuf selama 40 hari, akalnya tidak akan kembali menjadi normal. Ini celaan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kepada ajaran tasawuf, tarekat.
Sufiyah, dan yang semisalnya. Anehnya, ada orang mengaku pengikut Syafi'i, tetapi dia menyebarkan ajaran sesat, tasawuf. Maka persis seperti orang-orang jahiliyah dahulu, menisbatkan kebatilan mereka kepada para nabi dan rasul, tetapi amalan mereka bertentangan dengan ajaran para nabi dan rasul tersebut. Sama seperti sebagian kaum muslimin hari ini, mengaku-ngaku pengikut 4 mazhab, pengikut Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, tetapi ajaran yang mereka lakukan dan mereka ajarkan justru sangat bertentangan dengan ajaran para imam tersebut. Terutama dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip dalam Islam. Walaupun banyak pendapat mazhab Syafi'i yang mereka pegang, tetapi dalam masalah akidah hampir tidak ada akidah al-Imam Syafi'i yang mereka ambil. Yang mereka ambil justru akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, dan sebagainya. Maka hendaklah kita berhati-hati, jangan tertipu dengan orang-orang yang gampang mengklaim bahwa ajaran yang dia lakukan adalah ajaran Imam Syafi'i. Cek dulu, buka kitab Imam Syafi'i, buka kitab buka kitab Ar-Risalah, buka Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim karya Al-Imam An-Nawawi, dan ulama-ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Buktikan apakah benar klaim mereka mengikuti mazhab Syafi'i atau hanya sekedar ucapan tanpa bisa dibuktikan. Jadi jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang mengatakan ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i, ini ajaran Imam Syafi'i, padahal sesungguhnya sangat bertentangan dengan ajaran Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, pembahasan mengenai materi kajian sudah selesai, dan sekarang insyaallah kita akan masuk ke pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kami. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan, silakan antum bisa menghubungi ke nomor kami, mengirimkan SMS ke nomor kami, yakni 085353020304, 085353020304, atau antum bisa mengirimkan surat ke alamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kenal, Banjarsari. Dan sekarang kita langsung aja kepada Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan hafidhahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Apa dalam wudu itu ada air mustakmal? Pendapat yang benar, tidak ada yang namanya air mustakmal. Dalam artian, air mustakmal, air bekas, itu tetap suci, lagi mensucikan. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya air mustakmal itu menjadi najis atau tidak bisa lagi mensucikan. Yang benar, air bekas pun boleh digunakan untuk berwudu atau mandi, selama dia masih suci, tidak tercampuri oleh najis dan tidak didominasi oleh najis sampai merubah warna atau rasa atau baunya. Baik. Apa hukumnya menonton kemaksiatan, perjudian, dan lain-lain? Hukumnya sama dengan orang yang meridhoi kemaksiatan tersebut. Dan orang yang meridhoi kemaksiatan, dia juga mendapatkan dosa. Karena yang dituntut dari seorang muslim adalah mengingkari, minimal mengingkari dengan hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Apabila di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka benci dengan hatinya. Dan itulah selama-lamanya iman. Artinya kalau dia sudah tidak benci, berarti dia senang, setuju dengan kemaksiatan tersebut. Dan orang yang membenci kemaksiatan, tidak sepatutnya dia menikmati kemaksiatan tersebut dengan ditonton dan dijadikan itu sebagai bagian dari hiburan. Seperti orang-orang yang menonton acara sulap, hipnotis, itu semua bentuk dari sihir. Baik. Wirid apa yang saya lakukan ba'da salat di masjid kami semua pengikut Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Mereka tawasul terus zikir Nabilah di Sukamukti. Yang kita baca adalah wirid-wirid yang berdasarkan dalil yang sudah pasti kita ketahui. Ini ada dalilnya
ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih ragu, maka jangan kita lakukan. Di antaranya mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian pula membaca ayat kursi dan yang lainnya. Baik. Jadi ini yang disunahkan. Jangan kita ikut-ikutan kepada kelompok-kelompok sesat tersebut. Kenapa surat At-Taubah enggak pakai bismillah? Pendapat yang masyhur di kalangan ulama, sebab katanya surat At-Taubah hakikatnya bagian dari surat Al-Anfal, sehingga dia tidak perlu dipisah dengan bismillah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apa bedanya antara bid'ah dengan haram? Semua bid'ah itu haram, tapi tidak setiap yang haram itu bid'ah. Bid'ah itu artinya mengada-ngada di dalam agama, seperti seorang yang beribadah tanpa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sedangkan yang haram itu umum. Perzinahan itu bukan termasuk bid'ah, kecuali dia maksudkan perzinahan untuk beribadah. Naudzubillah. Berzina tapi dia niatkan untuk ibadah, maka dia telah berbuat bid'ah dan maksiat sekaligus. Tetapi asalnya perzinahan itu bukan bid'ah, tapi itu maksiat, haram. Jadi tidak semua kemaksiatan itu bid'ah, tapi setiap bid'ah itu kemaksiatan. Tidak semua yang haram itu bid'ah, tapi setiap bid'ah di dalam agama itu haram. Baik. Assalamualaikum Ustaz, kapan pembahasan ilmu fikih tentang salat, dan saya mau tanya tentang rukunnya. Ikuti saja setiap hari Rabu ba'da maghrib insyaallah taala. Tinggal satu bab lagi, yakni bab haid dan nifas. Tinggal bab haid dan nifas, kitab taharah selesai, baru kita masuk pada kitab salah. Setiap hari Rabu ba'da maghrib. Baik. Pak Ustaz, ketika anak sakit kepala, anak beli obat di warung. Yang anak tanya bagaimana cara mengucap, sedang yang bikin sembuh adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapkan alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan, dengan sebab obat tersebut. Jadi obat itu hanya sebagai sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Siapa yang meyakini obat itu yang menyembuhkan, bukan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah menyekutukan Allah. Allahumma rabban nasi, adhibil ba'sa washfi anta syafi, la shifaa illa shifauk, shifaa la yughadiru saqama. Nabi SAW berdoa, wahai Rabb manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah. Anta syafi, engkaulah yang menyembuhkan. La shifaa illa shifauk, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaa la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan, bukan obat, bukan pula dokter. Itu semua hanya sebab. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau tanya apakah diperbolehkan membaca surat Yasin, Waqiah, Al-Mulk dalam setiap hari? Syekhul Anam, Cipari. Tidak ada dalil yang kami ketahui yang mensyariatkan hal tersebut. Tetapi baca surat apa saja yang kita mau. Dan yang lebih afdal kita baca secara berurut. Mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya sampai tamat. Sampai tamat. Kecuali ada dalil-dalil khusus hari tertentu, kita baca surat tertentu. Seperti surat Al-Kahfi. Dalam hadis yang sahih, disunahkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Kalau tidak ada dalilnya, maka jangan kita khususkan satu surat tertentu untuk dibaca. Tapi baca seluruh ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, sampai tamat, sampai khatam. Iya. Ustaz, bagaimana hukumnya dengan salat Rebo Wekasan? Ini termasuk bid'ah. Rebo Wekasan ini, info yang saya dapatkan, bahwasannya Rebo Wekasan ini adalah hari Rabu terakhir pada bulan Safar, di mana pada hari tersebut akan turun berbagai musibah, sehingga perlu diadakan acara tolak bala atau amalan-amalan tertentu, ya, seperti sholat dan sebagainya. Ini termasuk bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini keyakinan yang batil, keyakinan yang batil. Tidak ada dalil bahwa musibah yang Allah timpakan pada hari Rabu terakhir bulan Safar atau Rabu Wekasan. Dan juga tidak ada dalil melakukan amalan-amalan tertentu di dalamnya. Kalau mereka meyakini hari tersebut atau waktu tersebut adalah waktu sial, maka ini kesyirikan. Tatayyur namanya. Merasa sial. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Nabi SAW bersabda, merasa sial itu syirik, merasa sial itu syirik. Sebab tidak ada yang bisa menimpakan suatu kemudaratan atau memberikan suatu kemanfaatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak Rebo Wekasan, tidak Jumat Kliwon, dan lainnya.
tetapi Allah Subhanahu wa taala. Membayar fidyah salat orang yang sudah meninggal. Tidak ada dalilnya. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika dia masih hidup ataupun sudah meninggal, salatnya tidak perlu dibayar fidyahnya. Kecuali puasa bagi orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa dan dia masih hidup. Atau orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan lagi sembuhnya dan dia masih hidup, maka dia tidak perlu berpuasa, tapi cukup baginya membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin setiap kali puasa yang dia tinggalkan. Kalau 30 hari, 30 orang dia beri makan. Baik. Mau menjelaskan kesesatan Hizbut Tahrir atau HTI. Karena di daerah kami ada yang ikut Hizbut Tahrir. Syukran dari Sidrajah. Berbicara tentang kesesatan Hizbut Tahrir, itu pembahasan yang sangat panjang. Kalau kita mau sebut semua kesesatan Hizbut Tahrir. Karena kelompok ini penuh dengan berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Dan yang paling berbahaya, penyimpangan dalam masalah akidah. Di antaranya, mereka tidak mengimani hadis ahad di dalam masalah akidah. Ini hadis-hadis yang hanya disampaikan oleh 1, 2, atau 3 orang sahabat. Mereka tidak percayai. Maunya mereka dalam masalah akidah itu harus disampaikan oleh banyak orang sahabat. Baru mereka imani. Ini berbahaya. Sehingga sebagian mereka tidak mengimani adanya azab kubur. Tidak mengimani turunnya Nabi Isa alaihissalam. Atau munculnya Dajjal. Dan sebagainya. Alasan mereka, karena itu hadisnya hadis ahad. Tidak ada dalam Al-Quran. Dan hadisnya tidak mutawatir. Walaupun ini juga kebodohan mereka. Karena sebagian dari permasalahan itu hadisnya mutawatir. Bukan hadis ahad. Namun, inti penyimpangan mereka adalah menolak hadis ahad. Dan cukuplah riwayat pengutusan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman seorang diri sebagai dalil bantahan kepada mereka. Seperti dalam hadis Ibnu Abbas dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman seorang diri untuk berdakwah di sana. Demikian pula sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengutus Mus'ab bin Umair seorang diri untuk berdakwah ke Madinah. Dan orang-orang di sana menerima dakwah beliau, menerima dakwah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mereka tidak mengatakan kamu datang seorang diri, hadis kamu ahad. Harus datang rombongan sahabat baru kami percaya. Ini bantahan terhadap kesesatan mereka. Demikian pula penyimpangan akidah mereka adalah mereka memiliki ideologi pemberontakan yang merupakan ideologi teroris, yaitu memberontak, menentang pemerintah kaum muslimin. Apakah dengan senjata maupun dengan kata-kata. Sekarang mungkin belum dengan senjata, tetapi sudah mereka dahului dengan kata-kata. Lihat buletin Al-Islam, ya, buletin yang warna putih kebiru-biruan itu, ya, judulnya Al-Islam, sering disebarkan di masjid-masjid yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir. Apa isinya? Isinya mencela pemerintah. Hampir tidak ada pembicaraan tentang tauhid, pembicaraan tentang sunnah, peringatan dari kesyirikan dan peringatan dari kebid'ahan. Yang ada pembicaraan mereka, pemerintah korupsi, pemerintah menaikkan BBM, pemerintah zalim, dan seterusnya. Ini yang mereka bicarakan. Lihat saja, buktikan sendiri. Ya. Siapa yang mendapatkan buletin seperti ini di masjid-masjidnya? Ini jangan diterima. Wajib bagi pengurus-pengurus masjid untuk tidak menerima buletin seperti ini. Atau diterima, diambil, kemudian dibakar. Ya. Ini ajaran Khawarij. Bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran Khawarij, kelompok Khawarij menentang pemerintah kaum muslimin. Yang telah kita jelaskan dalam banyak kesempatan tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin dan tidak boleh mencela atau memperingatkan kesalahan pemerintah secara terbuka. Kalau kita lihat ada penyimpangan pemerintah, datangi, sampaikan. Bukannya kita sebarkan di media massa ataupun di tempat terbuka. Bukankah kita juga tidak mau andaikan kita salah, lalu orang lain menyebarkan kesalahan kita, berghibah. Kenapa kita lakukan kepada pemerintah? Dan Nabi SAW telah berpesan, "Man arada an yarsah lidhi sultan, fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa yang mau menasihati penguasa, maka janganlah dia tampakkan secara terbuka. Walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi. Tetapi hendaklah dia pegang tangannya, lalu menyepi dengannya. Lalu sampaikan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak, yang penting sudah kita sampaikan, kewajiban kita menyampaikan.
Dan kewajiban kita untuk tetap taat kepada pemimpin. Wa atiullah wa atiur rasul. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin kalian. Selama aturan itu atau ketaatan itu bukan dalam maksiat. Maka menyebarkan aib-aib pemerintah di media massa atau dengan ceramah di mimbar terbuka, apalagi mimbar Jumat, dijadikan sarana untuk mencerca pemerintah, ini bukan ajaran Ahlus Sunnah, tetapi ajaran Khawarij. Yang Nabi SAW mengatakan, Khawarij itu adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Syarru qatla tahta adinis sama. Sejelek-jeleknya orang yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Apa penyimpangan mereka? Penentangan terhadap pemerintah kaum muslimin. Ini yang ada pada kelompok Khawarij dan yang semisal dengan mereka. Ini masih banyak lagi. Masih banyak lagi penyimpangan Hizbut Tahrir. Baik. Pak Ustadz, apa hukumnya jika sholat subuh tidak pakai kunut? Sholatnya sah, bahkan termasuk bid'ah kalau mengkhususkan subuh untuk melakukan kunut. Nabi SAW kunut pada sholat 5 waktu, bukan subuh saja. Dan beliau kunut di dalam sholat 5 waktu ketika ada nazilah. Makanya disebut kunut nazilah. Apa itu nazilah? Ini suatu musibah yang menimpa kaum muslimin disebabkan serangan orang-orang kafir. Itu artinya kunut nazilah. Kunut yang dilakukan pada sholat 5 waktu. Kalau tidak ada sebab tersebut, maka tidak disyariatkan kunut. Kalaupun ada sebabnya, tidak disyariatkan hanya subuh saja, tapi pada seluruh sholat. Pada sholat 5 waktu. Baik. Zakat mal atau harta diberikan untuk para bujangan miskin yang ingin menikah. Apakah boleh atau sunnah? Kalau dia termasuk orang yang miskin, maka dibolehkan. Termasuk dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Iya. Apalagi dia sangat butuh, ingin menikah untuk menyelamatkan dirinya dari kemaksiatan, maka sangat layak untuk dibantu. Dan bahkan didahulukan dibanding yang lainnya. Baik. Pak Ustadz, doakan mudah-mudahan adik dan ibu ana dibuka hatinya untuk bisa meninggalkan kebid'ahan. Amin. Allahumma amin. Dari Asrari Sidarjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Mana yang lebih afdal? Wirid ba'da salat fardu baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, atau amalan orang-orang tarekah yang langsung tawasul dan zikir. Mohon penjelasannya. Ini sudah kita jawab tadi. Yang benar, yang afdal mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun zikir-zikir tarekat sufiyah adalah bid'ah yang sesat. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah mengingatkan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah kami, maka amalan itu tertolak. Kepada semua yang bergelar umat Islam, kemarin pakar meteorologi bagian bunyi dari Rusia mendapati sesuatu bunyi ganjil seperti ngauman raksasa di bawah mantel bumi. Menurut para ulama itu suara Dajjal yang berusaha naik ke muka bumi. Oleh karena itu kita disuruh senantiasa tidak berhenti azan dan sholat. Ustaz, berita tersebut benar atau dusta? Yang pertama, ini ulama siapa maksudnya? Apakah benar-benar ulama atau hanya orang yang dianggap ulama tetapi hakikatnya bukan ulama? Yang kedua, ini termasuk perkara gaib. Tentang Dajjal adalah perkara gaib. Tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Bukan hanya dengan kira-kira belaka. Hanya dengan perkiraan. Tapi harus dengan dalil. Jadi, kalau mereka mengatakan itu Dajjal yang ingin naik ke permukaan bumi, tanyakan dalilnya apa. Kalau tidak ada dalilnya, makin hanyalah khurafat. Hanyalah kebohongan mereka. Baik. Akidah seorang muslim harus berdasarkan dalil Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh tidak ikut sholat berjamaah bagi orang yang mempunyai sebuah penyakit yang menyebabkan orang lain terganggu oleh penyakitnya ketika ikut sholat berjamaah? Dan apa solusinya bagi orang tersebut kalau dia ingin tetap menghadiri sholat berjamaah sementara kehadirannya membuat orang lain terganggu, tidak khusyuk karena bau dan jijik penyakitnya, sementara dia ingin sekali mendapatkan pahala sholat berjamaah? Jika keadaannya seperti ini, maka wajib baginya untuk tidak menghadiri sholat berjamaah, karena tidak boleh dia mengganggu kaum muslimin demi untuk mendapatkan suatu keutamaan. Iya. Tetapi dia mendapatkan keringanan untuk sholat sendiri di rumah. Dan mudah-mudahan dia mendapatkan pahala sholat berjamaah karena niatnya. Karena niatnya yang benar, niatnya yang sungguh-sungguh,
untuk sholat berjamaah, hanya saja adanya suatu halangan yang membuat dia tidak bisa sholat berjamaah. Iya. Dan Nabi SAW telah melarang orang yang makan bawang untuk menghadiri sholat berjamaah, bahkan sekedar datang di masjid. Kenapa? Karena baunya bisa mengganggu kaum muslimin, demikian pula mengganggu malaikat. Innal malaikata ta'adza kama yata'adza minhu ibnu Adam. Sesungguhnya malaikat itu terganggu sebagaimana anak Adam juga terganggu. Maka semua yang bisa mengganggu jamaah salat di masjid wajib untuk dihindari. Insyaallah taala dia tetap mendapatkan pahala salat berjamaah apabila niatnya benar, niatnya ikhlas untuk melakukan salat berjamaah, tetapi terhalangi oleh suatu halangan. Baik. Jadi solusinya dia tetap salat di rumah. Apa yang dimaksud dengan manhaj talaqi? Talaqi itu artinya mengambil ilmu dari para ulama. Iya. Manhaj talaqi adalah metode belajar atau metode di dalam mengambil ilmu. Termasuk di dalamnya membahas dari mana kita mengambil ilmu, yaitu dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan para ulama yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, yaitu yang mengikuti pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Apa benar bahwa orang yang bermanhaj salaf itu tidak mesti harus ngurus jenggot dan celananya ngatung sampai tengah betis? Karena saya pernah mendengar ada ustadz yang mengakui salafi mengatakan demikian. Yang dinamakan dengan salafi adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan salafi yang sejati, dia tidak membeda-bedakan apakah hal ini masalah akidah atau sekedar masalah pakaian. Termasuk dalam hal jenggot ataupun memendekkan celana, jangan sampai menutupi mata kaki, itu juga diperhatikan oleh para sahabat. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Khaliful Yahud," berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Dalam riwayat lain, "Khaliful Majus," berbedalah dengan orang-orang Majusi. Dalam riwayat yang lain, "Khaliful Musyrikin," berbedalah dengan orang-orang musyrik. Bagaimana? Uful liha wa ufus syawari. Biarkan jenggot dan potonglah kumis. Jadi ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah kepada seorang Muslim. Iya. Untuk membiarkan jenggotnya dan memotong kumisnya. Jangan dibalik. Kumis dibiarkan sampai bahkan menutupi mulutnya dan jenggot malah dipotong atau dicukur. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'bain minal izari finnar." Apa yang di bawah mata kaki dari pakaian atau kain sarung itu tempatnya di neraka. Jadi seorang yang menjaga dan memperhatikan celananya jangan sampai melewati mata kaki, dia mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepatutnya orang yang mengaku bermanhaj salaf, pengikut generasi salaf, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya, itu memperhatikan jenggotnya dan pakaiannya. Hanya saja kalau yang dia maksudkan bahwa tidak bisa kita mengatakan seorang itu bukan salafi hanya karena dia tidak mengurus jenggotnya atau dia memotong jenggotnya atau celananya melewati mata kaki. Kalau yang dimaksudkan seperti ini, mungkin saja dapat diterima. Tidak bisa kita langsung mengatakan dia ahlul bid'ah atau dia bukan seorang ahlus sunnah karena dia mencukur jenggotnya atau dia memanjangkan celananya sampai melewati mata kaki. Apalagi dia belum dinasihati. Baik, wallahu a'lam. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab. Mohon maaf yang belum bisa dijawab karena waktu yang membatasi kita. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.